Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Di video yang lalu telah kami sampaikan tentang adab atau tata cara atau etika untuk berdoa. Lalu ada lagi video yang kami sampaikan tentang waktu-waktu yang mustajabah dalam berdoa. Kali ini kami sampaikan tempat-tempat dan keadaan yang mustajabah dalam berdoa. Supaya doa kita itu didengar dan dikabulkan Allah, maka kita perlu tahu tempat-tempat dan keadaan apa saja yang mustajabah dalam berdoa. Tempat-tempat yang mustajabah dalam berdoa diantaranya satu adalah di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Padang Arafah ini adanya di negara Saudi Arabia. Yang kedua di Multazam. Multazam itu adalah di sudut Ka'bah. Sudut yang sini itu adalah rukun Hajar Aswad, lalu di sini pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah di situ ada Multazam. Orang Indonesia, masjid-masjid di Indonesia kalau ditarik lurus dengan Ka'bah maka pas dengan Multazam. Lalu kalau kita berdoa di Multazam itu, pipi kita tempelkan di Ka'bah. Yang ketiga yaitu di Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah di sini Ka'bah, lalu di sini ada setengah lingkaran atau tapal kuda, itulah Hijr Ismail yang dulu adalah kamar dari Nabi Ismail. Yang keempat yaitu di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini adalah depan pintu Ka'bah sebelah kiri dikit. Yang di situ kalau kelihatan seperti ada kurungan dari burung. Itu Maqam Ibrahim. Yang kelima di area sekitar Masjid Haram. Jadi di area Masjid Haram ini juga tempat-tempat yang mustajabah. Yang keenam adalah di Raudhah, yaitu di Masjid Nabawi Madinah. Itu tempat-tempat yang mustajabah. Lalu keadaan yang mustajabah dalam berdoa diantaranya adalah satu, saat berpuasa, saat didolimi. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad yang intinya ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama adalah pemimpin yang adil. Kedua, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang ketiga adalah orang yang didolimi. Allah akan angkat di atas awan pada hari kiamat dan dibukanya pintu-pintu langit, dan Allah berfirman, demi kemuliaanku aku benar-benar akan menolongmu sekalipun beberapa waktu lagi. Lalu keadaan yang kedua adalah saat bepergian atau musafir. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad serta lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakku fihinna." Ada 3 doa yang mustajabah, tidak diragukan lagi. Satu, da'watul madlum, doanya orang yang didolimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang bepergian. Wa da'watul walidi ala waladihi, yang ketiga adalah doanya orang tua kepada anaknya. Jadi orang musafir, ketika kita pergi dari rumah yang mana tujuan kita bukan tujuan untuk maksiat, maka doa saat itulah mustajabah. Lalu keadaan yang ketiga adalah saat berperang, saat sholat, dan saat turun hujan, apalagi hujannya sangat deras. Dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi, beliau menyebutkan
Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis mursal di dalam kitab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tuntutlah doa yang mustajab ketika tentara sedang berhadapan di medan perang, sedang menjalankan sholat, dan ketika turun hujan. Kalau kita berperang sudah tidak ada, mungkin saat kita sholat, terutama di dalam keadaan sujud. Lalu saat turun hujan, apalagi hujannya deras sekali. Ini keadaan-keadaan yang sangat mustajabah dalam berdoa. Yang keempat adalah saat berdoa dipimpin oleh imam. Ada sebuah hadis riwayat Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yajtami'u mala'u fayad'u ba'duhum wa yu'amminul ba'du. Tidaklah berkumpul suatu orang, suatu kaum yang mana sebagian berdoa lalu sebagian lagi mengamini, illa ajabahumullah, kecuali Allah memperkenankan doanya. Itulah tempat-tempat dan keadaan-keadaan yang sangat mustajabah ketika kita berdoa. Semoga sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mung santun.